Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan bimbingan kepada kita, memberikan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan. Kita bisa berpuasa, kita bisa sholat taraweh, bahkan sore hari ini kita bisa duduk menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan bekerja yang mungkin sebagian orang seharusnya sudah berada di rumah tapi tetap duduk untuk menambah dan meningkatkan keimanan. Itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita semua mengaku sebagai pengikut beliau. Ya, kita pandai mengaku-ngaku. Tapi benarkah kita pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka buktikan. Dengan apa kita membuktikan? Dengan mengikuti beliau. Mengikuti ajarannya, menghidupkan sunnahnya, memperbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga bersambung kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Kepada teman-teman insan PLN secara khusus dan kepada jamaah semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Nah, harapan ana semuanya puasa, karena ada jemaah-jemaah ini yang kalau di rumah puasa, kalau di tempat kerja nggak puasa. Jadi berangkat ke tempat kerja, keluarganya tahu dia puasa. Pulang kerja, dia berbuka bersama keluarga. Tapi sejatinya di tempat kerjanya dia nggak puasa. Ahibati fillah, Ramadan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk jadi insan yang bertakwa. Kalau tadi dikatakan Allah cinta kepada hambanya yang selalu berikhtiar berbuat kebaikan. Nah, tapi nggak pura-pura. Karena ada manusia-manusia yang sukanya pencitraan. Dia berbuat dosa sembunyi-sembunyi, tapi berbuat baik terang-terangan. Hanya untuk pencitraan belaka. Maka itu manusia-manusia yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Manusia yang bermuka dua. Ahibati fillah. Ana ingin mengajak semuanya sore hari ini untuk merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftah amal syaitan. Yang artinya, kata Nabi SAW, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Tapi di seluruh orang beriman itu ada kebaikan. Tapi kalau bicara mukmin yang kuat itu kekuatan apanya, Ustaz? Sehingga dia menjadi orang yang lebih baik daripada yang lainnya. Dia juga lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lainnya. Kekuatan apa? Yang pertama dan yang paling utama adalah kekuatan iman. Jadi kekuatan iman itu satu.
Ditambah lagi kekuatan ilmu, tambah 0. Jadi 10. Ditambah lagi kekuatan ekonomi, tambah 0 lagi, jadi 100. Ditambah lagi kekuatan skillnya, tambah lagi, jadi 1000. Nolnya tambah terus, terus tambah. Mungkin kekuatan fisiknya, tambah lagi, 0, jadi 10.000. Semua kekuatan itu tambahan dari satu tadi kekuatan iman. Tanpa keimanan, 0. Walaupun kuat ilmunya, korupsi. Walaupun kuat badannya, berzina, gak ke masjid. Walaupun kuat ekonominya, na'udzubillah, digunakan untuk main judi, untuk berbuat maksiat. Jadi ketahuilah, semua kekuatan itu adalah tambahan 0 untuk kekuatan iman. Yang pertama adalah al-mu'min, imannya dulu. Orang yang kuat ekonominya dan imannya, Masya Allah, di bulan Ramadan dia akan suka berbagi. Dia suka memberikan santunan, buka bersama, Masya Allah. Dia laksanakan tugasnya untuk mengeluarkan zakat. Kemudian tatkala dia kuat fisiknya, Masya Allah, dia akan berpuasa. Dan dalam kondisi puasa dia jadi insan yang produktif. Karena ada iman. Kalau nggak ada keimanan, ya dia akan korupsi waktu. Walaupun secara fisik dia mampu untuk bekerja 8 jam full. Tapi tanpa kekuatan iman, dia hanya akan bekerja keras kalau ada atasan. Ada kunjungan, Masya Allah, kerjanya bagus. Makanya kenapa disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan bayangin nih, kawan-kawan semua insan-insan PLN ini, yang ditinggalkan di bulan Ramadan ini, yang merupakan kebutuhan hidup kita. Bukan gaya hidup yang kita tinggalkan. Kebutuhan hidup. Kita menahan diri dari makan yang merupakan kebutuhan hidup. Menahan diri dari minum yang merupakan unsur terpenting dari tubuh manusia. Air. Dan menahan diri dari mendekati istri kita. Menghubungi istri kita. Yang kita tahu dia adalah penyejuk pandangan kita sebenarnya. Penahan nafsu kita itu pun gak boleh. Maka dimaksudkan bagaimana orang ini kalau yang mubah saja ditinggalin, apalagi yang haram. Maka kembali kepada hadis, mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi orang beriman itu ada kebaikan, ada angka satunya tuh. Iman. Nanti tinggal tingkatan keimannya tambah 0 lagi, tambah 0, tambah 0 sehingga dia menjadi insan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita belajar. Insya Allah insan-insan PLN secara keilmuan itu udah hebat-hebat semua. Artinya yang masuk PLN ini adalah orang-orang pilihan. Lewat seleksi. Orang-orang yang secara skill Alhamdulillah. Secara kemampuan Masya Allah. Tapi kita duduk untuk menjadikan angka satunya ini kokoh. Keimanannya itu kokoh. Kemudian beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Ini berkaitan erat sekali dengan tema kita. Ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah engkau berusaha untuk mengambil yang bermanfaat buat diri. Apa saja yang manfaat. Ambil, kerjakan. Jangan menunda-nunda hal yang bermanfaat. Ini hadis umum untuk urusan dunia kita atau urusan akhirat kita. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk detail dalam rangka meraih manfaat apa saja. Kadangkala ini buka bersama nasi kotakan. Kemudian di situ ada sendok plastik, ada tisu. Kadang-kadang ada tisu basah. Mukmin yang kuat keimanannya, dia nggak akan buang tisu itu ke sampah. Bermanfaat ini, kenapa nggak dikeluarin? Taruh kantong. Manfaat. Apa saja yang manfaat. Jangan pernah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat kemudian lewat. Mubadzir.
Muslim itu tidak memberikan waktunya hilang untuk tidak berguna. Tapi kadang-kadang orang ketika santai, nggak ada kerjaan, dia pegang handphone, main game. Manfaat nggak buat dia? Seorang mukmin, dia akan lihat manfaat, dia lanjutkan. Nggak manfaat, dia ganti. Sampai-sampai Rasul SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kesempurnaan, keindahan Islam seseorang. Jadi kita kalau melihat umat Islam atau Muslim, yang bagus Islamnya yang kayak apa? Tarkuhul ma la ya'ni. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat dia. Dia hidup cuma sebentar. Waktunya nggak lama. Maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktu dia, tenaga dia, energi dia, kecuali untuk yang bermanfaat. Ini tema kita. Allah tuh cinta dengan orang beriman yang selalu berupaya, berikhtiar untuk beramal kebajikan apa saja. Melihat lagi jalan, ya mungkin ada sampah di jalanan, dia singkirkan. Ada dahan, dia singkirkan. Ada uang 200 perak, dia biarin? Enggak. Dia ambil. Manfaat buat apa? Bisa taruh di kotak amal masjid. Kita ajarkan juga kepada anak-anak. Agar mereka tidak menyia-nyiakan tuh uang 100, uang 200. Ini manfaat, ini uang loh. Kemudian makanan apa saja, subhanallah. Kadang-kala kita menyia-nyiakan, ihris ala ma yanfa'u. Apa saja yang bermanfaat. Urusan dunia. Punya halaman di depan rumahnya. Tanam apalah. Tanam bunga, tanam sayuran, tanam lombok, tanam tomat. Tanaman-tanaman yang mudah untuk ditanam. Mukmin yang kuat tuh akan selalu berusaha memanfaatkan lahannya. Kadang-kala Anda melihat ada lahan ya. Orang punya lahan dibiarin. Investasi Ustaz. Anda punya lahan investasi ini. Jadi untuk nanti berapa tahun anak akan jual. Baik, nggak masalah. Tapi selama menunggu engkau menjual, kenapa engkau nggak manfaatkan? Apa nggak bisa ditanamin jagung? Apa nggak bisa ditanamin bunga? Tanamin pohon mangga atau apa? Tanamin jati. Engkau jual nanti harganya lebih tinggi. Karena kadang-kadang orang kaya ini dibiarin lahan-lahan itu tanpa berguna. Mukmin nggak kayak gitu. Dia berusaha coba. Waktunya bermanfaat. Hartanya berguna. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu. Ketika di bus ya kita dengar orang Jepang itu orang yang sibuk ya. Mereka itu kalau naik kereta nggak ada ngobrol. Kalau nggak mereka baca buku atau apa. Mukmin lebih dari itu seharusnya. Apalagi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan hanya sebulan. Apalagi mau masuk 10 hari terakhir. Kemudian kata Nabi SAW, wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Ini hal penting. Bahkan ini satu sabda Nabi SAW yang menjadikan orang beriman itu gak sombong. Kalaupun engkau bekerja keras ya. Engkau punya skill yang bagus. Engkau bisa melakukan banyak hal, multi talenta. Jangan lupa minta tolong sama Allah. Supaya engkau gak ujub dengan dirimu. Supaya engkau gak jadi seperti Qarun. Yang dia merasa apa yang dia dapatkan itu karena usaha dia. Karena kerja keras dia. Karena ilmu dia. Enggak. Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan, salullaha kulla syai' hatta syi's. Memintalah kepada Allah Azza wa Jalla segala sesuatu. Sampai urusan yang remeh. Seperti sandal. Kadang-kala orang itu sandalnya lepas. Putus ya. Ana subhanallah.
ana mungkin puluhan tahun nggak merasakan sandal itu putus. Karena apa? Sering hilang sandal. Jadi belum sempat putus sudah hilang. Dan ana punya sandal satu yang bertahan lama sampai putus. Ketika ana mau masang, ana ingat sama hadis Aisyah. Ya Allah, kalau nggak dimudahkan sama Allah, ana waktu itu cari kawat ya. Karena putusnya di luar bukan di rumah. Di luar ana cari kawat ya. Alhamdulillah bisa masuk itu kawatnya. Aisyah mengatakan, kalau Allah tidak memudahkan, nggak akan mudah. Ini prinsip seorang muslim. Dengan akalnya dia bekerja. Dengan fisiknya dia berusaha. Tapi hatinya selalu bergantung sama Allah Azza wa Jal. Karena setiap sholat, setiap rakaat dia mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apapun pekerjaannya, ada urusan listrik mungkin teman-teman. Oh, urusan itu simple, mudah, gampang. Nah, tapi kalau Allah tidak memudahkan, nggak akan jadi mudah. Maka tatkala ada pekerjaan, semudah apapun, minta tolong sama Allah. Baca bismillah terlebih dahulu. Itu mukmin. Wala ta'jaz. Dan jangan jadi orang yang lemah. Orang yang malas, jangan. Muslim gak kayak gitu. Ada orang-orang yang cepat bosan bekerja. Belum selesai, pindah lagi. Belum selesai, pindah lagi. Nah, jangan seperti itu bekerja itu. Fokus. Sempurnakan pekerjaan. Kemudian tatkala ada kejenuhan, wajar orang bekerja itu jenuh. Tapi sekali lagi dia perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jamaah, ada ajiz, ada kasal. Ajiz itu ketidakmampuan. Kasal itu ketidakmauan. Dua-duanya diperangin. Muslim gak kayak gitu. Dia berlindung dari kelemahan dan dia berlindung dari ketidakmampuan. Kondisi gak mampunya dia itu kadangkala perasaan. Gak bisa aku kata. Kok gak bisa? Makanya subhanallah ada satu kawan. Seorang manajer di sebuah perusahaan. Dia itu kalau mau kasih kerjaan buat anak buahnya. Ini mungkin buat pelajaran juga. Buat bos PLN. Jadi ketika bosnya nyuruh kepada anak buahnya. Tolong kerjakan ini. Kata anak buahnya, nggak bisa saya pak. Apa kata bosnya? Kamu dipecat. Selesai sudah. Katanya nggak ada di tempat anak ucapan nggak bisa. Terus gimana? Iya, saya usahakan. Usahakan dulu. Karena ucapan nggak bisa ini udah memutus. Orang itu udah nggak bakal ngerjain. Karena ada dalam benak dia nggak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan wala ta'jaz. Jangan mengatakan nggak bisa, nggak mampu, lemah. Jangan. Usaha. Perkara nanti di tengah jalan nggak selesai, kita katakan afwan, Anda sudah usaha. Tapi nggak berhasil. Kayak gitu muslim. Jadi ketika ada perintah, ada kerjaan, katakan bismillah. Anda usahakan. Doakan Pak, mudah-mudahan selesai. Dan ketika seorang hamba ngerjakan dengan perasaan tadi yang penuh kelemahan di dirinya, Allah, aku makhluk yang lemah, ya Allah, hanya Engkau yang bisa membantu, Allah akan mudahkan. Lalu kata Nabi SAW, wa in asabaka syai', kalau engkau tertimpa sesuatu, namanya orang berusaha, orang bekerja, orang berupaya, mau yang pegawai, mau yang menjadi pengusaha, ya adalah musibah. Kalau engkau tertimpa satu musibah, apapun musibahnya, syai', fala taqul, jangan pernah engkau mengatakan andai kata aku berbuat ini, niscaya hasilnya seperti ini dan seperti ini. Jangan. Ketika seorang keluar rumahnya kemudian tabrakan, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menyelamatkan semua dari bencana dan musibah. Ketika terjadi musibah itu jangan mengatakan andai kata aku nggak keluar rumah tadi, kayaknya aku nggak tabrakan. Ya Allah. Engkau udah tabrakan.
Engkau nggak bisa memutar waktu. Sehingga ucapan andai kata itu akan menyebabkan manusia ini hidup dalam kegelisahan, kegalauan, stres, bahkan mungkin bunuh diri. Ada kejadian orang tua yang ditinggal mati anaknya karena terjebur di sebuah kolam anak. Akhirnya orang tua ini mengatakan dia gendong jasad anaknya itu dari kolam. Dia mulai tangisi anaknya. Lalu dia mulai berpikir, andai kata aku nggak bikin kolam ini. Andai kata aku jagain anakku. Andai kata sampai orang tuanya gila. Kenapa? Karena dia memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Yang sikap seorang muslim untuk musibah yang menimpa dia adalah mengatakan qadarullah wa masya'afa. Takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena ucapan lau, andai kata untuk sesuatu yang sudah terjadi itu membuka kerjaannya setan. Kita membuka peluang setan untuk menyesatkan kita. Padahal kita semua tahu takdir manusia itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ucapan andai kata tidak akan merubah kenyataan. Tapi jadikan peristiwa yang sudah menimpa itu pelajaran untuk di masa depan. Bukan andai kata untuk masa enggak sudah. Oh nanti kalau aku punya kerjaan insya Allah aku akan lakukan ini dan itu. Orang yang tabrakan naik mobil umpamanya. Karena remnya belum. Maka dia jadikan pajak. Nanti kalau aku mau perjalanan aku periksa dulu remnya. Itu yang harusnya dilakukan muslim. Kemudian jamaah. Umar bin Khattab. Seorang khalifah yang sangat peduli sama rakyatnya. Karena Umar juga cukup panjang masa pemerintahannya. Dia mengatur pemerintahan itu dengan Allahu Akbar. Makanya para pemimpin itu hendaklah mempelajari bagaimana Rasulullah SAW mengatur negerinya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun memang gak lama. 2,5 tahun kira-kira. Lalu Umar bin Khattab. Lalu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Coba dipelajari. Umar ini, dia pernah mengatakan, ini la akrahu an ara rajula sabah lalan. La fi amali dunya wala fi amali akhir. Aku tuh benar-benar membenci melihat seorang laki-laki yang pengangguran. Tidak dia mengerjakan kerjaan yang menghasilkan manfaat duniawi. Tidak pula mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan manfaat akhirat. Jadi kondisi dia itu tidak menghasilkan manfaat buat negerinya. Lah buat dirinya, buat keluarganya. Nggak ada manfaat yang dia kerjakan. Untuk dunia nggak ada gunanya. Dan akhirat juga tidak. Umar nggak suka. Jadi muslim itu harus dalam kondisi yang bermanfaat. Baik buat dunia atau buat akhirat. Kalau nganggur di rumah, Ustaz, anak cari pekerjaan, tidak dapat pekerjaan, Ustaz. Baik, engkau bisa berangkat ke masjid. Ngapain, Ustaz? Bersih-bersih masjid. Engkau dunia nggak dapat, akhirat dapat. Mungkin dengan engkau bersih-bersih masjid, ngepel masjid, bersihin kamar mandinya masjid, tempat wudunya masjid, disikat semuanya. Mungkin pihak masjid heran, nah, ngapain kamu ke sini? Saya nggak ada kerjaan dunia, maka saya kerjaan akhirat. Jadi ada yang dikerjakan selalu. Handphone kita nih, ini paling banyak menyita waktu kita. Baik dengan membaca atau menonton, yang kadang-kala kalau ditanya, engkau habis nonton film orang 2 jam, tanya dapat apa? Apakah kau dapat manfaat dunia? Dapat uang yang membuatmu jadi semakin kaya? Atau kau dapat akhirat? Setelah nonton, semangat ibadahnya naik. Kadang-kala gak dapat apa. Badannya gak sehat, anak-anak kecil dulu Masya Allah. Anak-anak tuh ketika main bola, ketika main kejar-kejaran, ada dapat manfaat mereka. Fisiknya itu
semakin sehat. Jadi ada manfaat duniawi. Hatinya juga senang. Tapi kadangkala banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan kondisi orang itu nganggur. Makanya Umar benci banget ngelihat seorang yang seharusnya jadi itu produktif. Kalaupun dia ngelamar kerja nggak ada, kerjakan yang lainnya untuk akhiratnya. Nggak ada istilah muslim, itu nganggur. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau memberikan arahan kepada para sahabat untuk menjadi insan-insan yang berguna. Beliau pernah mengatakan, la ayyah-tatiba ahadukum. Seorang di antara kalian itu nyari kayu bakar. Nyari kayu bakar. Kemudian dia ikat, lalu dia taruh di pundaknya. Dia bawa ke pasar. Dia bawa ke pasar. Itu lebih baik daripada dia minta-minta sama orang. Sekarang mungkin kayu bakar udah jarang digunakan. Walaupun masih ada. Artinya orang kalau berangkat ke hutan, cari kayu, masih manfaat dia. Sekarang Anda lihat ada perkara yang manfaat. Yang kadang-kala dilupakan itu rongsokan. Jadi kalau engkau nganggur, engkau bisa kumpulkan rongsokan. Kalau dulu di masa Nabi SAW kayu, dan sampai hari ini masih bisa itu kayu, masih ada harganya, masih dijual jemaah. Maka Anda rasa ada hal-hal lain yang berguna. Rongsokan. Nganggur Ustaz, engkau cari. Sampai anak ingat dengan seorang kawan. Dia pernah jatuh. Dia dulu bos travel ya. Kemudian dia jatuh sakit di PHK. Dia ketika mulai sembuh, mulai sehat, dia pulang, anak nggak punya apa-apa. Akhirnya anak pinjem motornya ipar. Ketika nggak dipakai, anak pinjem. Ngapain? Anak mau cari kerjaan. Apa saja. Dia ngumpulin rongsokan. Ketika ada acara pernikahan atau apa, dia datang. Boleh nanti plastik-plastik sampahnya anak kumpulin. Boleh, silahkan. Dia kumpulin jamaah. Mantan bos. Nggak gengsi. Artinya seorang muslim itu dalam semua kondisi berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat. Untuk dunia, untuk akhiratnya. Di rumah nggak ngapa-ngapain. Ada bunga, bisa dipotongin, diguntingin. Apalah yang dia kerjakan. Allah berfirman di surat Al-Syarah. Yang kita hafal semua insya Allah. Apa kata Allah? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ. Kalau engkau selesai. Ngapain? Istirahat? Enggak. Isi dengan kegiatan-kegiatan lain yang berguna. Maka bentar lagi akan ada liburan. Kayaknya nggak libur, nggak tahu teman-teman PLN pada liburan. Nah, libur nggak? Ada libur nggak? Masih mute kayaknya. Nah. Ada libur? Tetap masuk kita. Tetap masuk? Masuk. Lebaran juga masuk? Ada yang piket saat shift kerja shift piket. Masya Allah. Iya, PLN nggak boleh libur. Kalau libur mati nanti listrik di negeri kita. Artinya seorang itu kalau sudah menyelesaikan sebuah tugas, isi dengan yang lainnya yang bermanfaat juga. Jadi liburannya pun bermanfaat. Dia liburan yang ketika liburan itu dia istirahat dari kepenatan pekerjaan dia, pulang fresh. Bukan pulang lemes, kecapean, bukan. Kemudian jamaah yang perlu diingat. Allah itu cinta dengan orang yang bekerja lalu dia menyempurnakan pekerjaannya. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqinahu. Dia sempurnakan pekerjaan. Nggak main-main. Bukan karena ada bos, tapi karena dia tahu diawasin Allah Azza wa Jalla dan dia sedang mencari cinta Allah Jalla Jalaluhu untuk dirinya. Urusan agama, urusan akhirat.
Sholat taraweh, Allah juga ingin yang sholatnya itu baik. Pekerjaan dunia, jangan setengah-setengah. Totalitas ketika bekerja. Namun profesionalisme dalam bekerja itu jangan sampai membuat kita lupa dengan tujuan hidup kita. Allah Azza wa Jal di surat An-Nur ayat 37-38 memuji orang-orang profesional. Kayak apa sih profesional itu? Coba dibaca. An-Nur ayat 37-38. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman Tataqallabu tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Lanjut ayat 38. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Masya Allah. Kayak gitu tuh profesional. Di mana dia bekerja dengan menyempurnakan pekerjaannya. Tapi tidak membuat dia lalai dari kewajiban dia sebagai hamba. Dia hamba siapa? Hamba Allah Azza wa Jalla. Teman-teman insan PLN ini adalah hamba-hamba Allah. Sebelum menjadi pegawai di PLN atau setelah pensiun nanti, tetap hamba Allah. Kapanpun. Maka hendaklah kita profesional. Sebagai hamba Allah, apa yang harus Anda lakukan? Di sini disebutkan tentang perdagangan, bisnis, jual beli. Tuh laki-laki ini ketika masuk waktu sholat, dia akan sholat. Ketika waktunya menunaikan zakat, dia akan bayarkan zakat. Mereka melakukan itu karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia beriman dengan hari akhir. Dunia ini akan hancur lebur. Akan habis semua. Ada orang-orang yang bekerja, Masya Allah, totalitas di pekerjaannya, tapi sampai nggak sholat. Ini orang ini bagus, kerjanya bagus, tapi saya nggak sholat. Nggak bagus dia. Dia Masya Allah kerja, tapi nggak puasa Ramadan. Nggak bagus. Maka tolong gabungkan dua hal ini. Kita harus seimbang. Kita hidup di dunia nggak lama. Bentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Sebagian orang tuanya sudah meninggal dunia. Rumahnya nggak dibawa. Mobilnya juga nggak dibawa. Apa yang dia bawa? Ibadah dia. Maka jadikan pekerjaan duniamu ibadah. Yang tidak melupakanmu kepada ibadah yang sebenarnya. Orang tuh bekerja cari uang. Itu dapat bernilai ibadah asalkan niatnya benar dan pekerjaannya halal. Tapi kalau dia bekerja dunia, niatnya udah nggak benar, halal haram nggak diurusin sama dia. Kewajiban kepada Allah dia tinggalkan. Maka nih orang-orang yang miskin, yang kesian, nggak profesional dia. Jadi ahibati fillah, semoga ayat ini menjadi teguran buat kita. Yang sibuk bekerja cari dunia, tapi lupa dari mengingat Allah. Bekerjalah engkau. Yang di PLN tadi sampai ada yang
umpamanya piket ya, pas lebaran, di 10 hari terakhir malam-malam yang penuh dengan keindahan ini, manfaatkan tetap untuk mengingat Allah, untuk berzikir, untuk beribadah. Kalaupun kau nggak bisa terawih di masjid, mungkin di tempat engkau menunggu, engkau bisa terawih di sana. Engkau bisa baca Quran. Yang penting jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dua-duanya kita jaga. Kewajiban kita terhadap kerjaan dunia kita, amanah yang diberikan kepada kita dijaga. Karena orang beriman menjaga amanah. Kemudian sebagai hamba Allah, jangan disia-siakan. Tatkala engkau mati, itu yang akan engkau bawa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Ana kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Jazakumullah khair. Ustaz, alhamdulillah. Makasih Ustaz, jazakallah khair. Kalau boleh Ana menyimpulkan Ustaz, jadi Allah mencintai pribadi yang senantiasa berikhtiar di jalan Allah. Yakni mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang yang beriman yang lemah. Ini kekuatan iman yang terpenting. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengambil manfaat apa saja. Yang ketiga, tidak lupa meminta tolong kepada Allah, berdoa, dan hati selalu bergantung kepada Allah. Dan yang keempat, berusaha menjadi muslim yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Dan kelima, berusaha menyempurnakan pekerjaan karena Allah. Masya Allah. Makasih Ustaz. Jadi selanjutnya ini ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Dan alhamdulillah Ustaz ini ada pertanyaan di kolom chat. Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan banyak yang memperingati nuzulul Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan di 10 hari terakhir atau 17 Ramadan. Dan kegiatan yang berlebihan apakah masuk bid'ah? Sebaiknya apa yang kita lakukan selain i'tikaf dan banyak melakukan ibadah, beramal, sedekah, menyantuni anak yatim piatu, ngaji tadarus, zikir, doa, berakhlak baik, istighfar. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Naam. Ahibati fillah. Ini ada banyak pertanyaan sebenarnya. Berkaitan dengan turunnya Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu kapan diturunkan. Memang ada beberapa hadis yang menyatakan bahwasanya Quran itu diturunkan, semua kitab-kitab itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sejak mulai Taurat, Zabur, Injil ya. Kemudian Al-Quran dikatakan dalam hadis itu, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama sebenarnya. Quran itu diturunkan pada 24 Ramadan, yakni malam 25. Dan Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan atau malam takdir ini yang adanya di 10 hari terakhir, bukan di 10 hari pertengahan. Adapun berkaitan dengan 17 Ramadan. 17 Ramadan itu sebenarnya hari terjadinya perang Badar. Yang Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Disebutkan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Di mana Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Tapi kejadian menurunkan Al-Quran ini bukan di tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Karena peristiwa perang Badar itu tahun kedua Hijriah tanggal 17 Ramadan. Sedangkan Quran sudah diturunkan sebelum itu. Kira-kira 15 tahun sebelum itu. Tapi ala kulli hal, wallahu a'lam bishawab, mana
Yang sahih tapi insya Allah yang lebih kuat itu Quran diturunkan di 10 hari terakhir. Berkaitan dengan peringatan malam nuzulul Quran. Kita perlu bertanya, apa sih yang dikerjakan oleh Nabi SAW pada tanggal 17 Ramadan? Perang Badar. Itu kejadian. Taib 17 Ramadan pada tahun ketiga. Ngapain Nabi SAW? Memperingati nuzul Quran. Terus kemudian tahun keempat, tahun kelima, tahun ke nggak ada. Yang perlu dilakukan Ramadan ini full untuk mengingat Al-Quranul Karim. Full. Karena Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Jadi menjadi kemuliaan nih bulan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana kita memperingatinya? Ya tentunya dengan membaca Al-Quranul Karim. Menghatamkan Al-Quranul Karim. Sehingga bulan Ramadan menjadi bulannya Al-Quran Al-Karim. Jadi itu yang perlu dilakukan seorang hamba. Jadi kadangkala jangan terjebak dengan memperingati sesuatu yang akhirnya kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Kadangkala ada peringatan hari ini, peringatan hari ibu, peringatan hari apa macam-macam ada peringatannya. Seorang muslim laksanakan perintah Allah. Jauhi larangan. Kalau bicara anak ingin memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Ya baca tuh Quran. Amalkan itu Quran. Jadikan pedoman dalam kehidupan. Kalau engkau bicara memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Tapi engkau berpaling dari Al-Quran. Engkau tidak membacanya. Engkau tidak mentadabburinya. Engkau tidak menghayatinya. Engkau tidak mengamalkannya. Engkau tidak menjadikannya sumber hukum. Maka bohong. Seorang yang ingat dengan Al-Quranul Karim. Dia akan mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan sepanjang tahun dia akan mengingat Al-Quranul Karim. Bukan hanya satu hari. Karena sejatinya hari itu sudah lewat. Hari turunnya Quran udah lewat. Yang kita lakukan adalah mengamalkan Al-Qurannya dalam kehidupan ini. Tadi pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan amal apa saja yang dilakukan di malam terakhir Ramadan, 10 hari terakhirin Ramadan ini, ya semua amal kebajikan. Tapi yang utama adalah qiyamul lail. Tentunya ini bagi yang laki-laki yang tidak berhalangan ya. Dan perempuan juga. Kalau perempuan mungkin ada batasan-batasan dia. Tapi intinya, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama menjelaskan semua amal kebajikan itu dilakukan di malam terakhir ini. Dan kalau kita dapat Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tapi hadis yang utama adalah menjelaskan man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena dia beriman dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah berlalu. Dan Nabi iktikaf di 10 hari terakhir ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Apabila sholat sunnah dengan membaca mushaf, apakah pada saat membaca mushaf, contoh malam Jumat membaca surat Al-Kahfi, maka kewajiban membaca Al-Kahfinya masih sunnah membaca lagi atau sudah selesai? Masya Allah. Nah jamaah, seorang muslim itu kalau bisa tiap tahun lebih baik. Hafalan Qur'annya tambah. Tahun lalu anak hafal 5 surat pendek, tahun ini nambah 1 surat. Supaya dia bisa derajatnya lebih tinggi nanti di surga Allah Azza wa Jalla dengan hafalan Quran dia. Tapi yang gak hafal Quran gimana? Ya sudah, boleh sholat sunnah itu pegang mushaf. Mushaf itu diperbolehkan. Dia sholat malam umpamanya. Apalagi kalau dia gak hafal Quran, hafalannya sedikit. Dia mau sholat 1 rakaat 1 juz. Ya silahkan pegang mushaf. Ini pertanyaan berkaitan dengan kalau kita sudah membaca surat Al-Kahf ketika sholat kita. Apakah kita perlu membacanya di luar sholat? Kalau kita baca di sholat sama dengan di luar sholat sebenarnya. Kita sudah selesai baca. Hitungannya kan dia
membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumatnya. Maka itu sudah mencukupi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khair. Ada lagi pertanyaan Ustaz di kolom chat. Dari Ria Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan mengenai zakat karena masih banyak yang bingung apakah zakat harus berupa beras dan tidak boleh berupa uang. Demikian Ustaz. Zakat apa itu di situ? Fitrah sepertinya Ustaz. Zakat fitrah. Tidak Ya? di- Nah, ya hibati fillah. Ingat ada zakat mal, ada zakat fitrah. Berkaitan dengan zakat mal, maka dikeluarkan sesuai dengan mal, harta yang dikeluarkan. Kalau itu uang, maka uang yang dikeluarkan. Kalau zakat mal itu berupa kambing dari peternakan, maka yang dikeluarkan adalah seekor kambing. Kalau itu beras bagi orang yang bertani, maka yang dikeluarkan adalah berasnya, jagungnya. Adapun zakat fitrah, maka ta'am. Kalau lihat hadis-hadis Nabi SAW, maka Nabi mewajibkan itu makanan. Makanan pokok yang dimakan di sana. Kalau yang ada di Madinah tentunya kurma, kismis, gandum ya. Di Indonesia makan pokoknya apa? Itu yang dikeluarkan. Apakah boleh zakat fitrah itu pakai uang? Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat Abu Hanifah membolehkan pakai uang. Karena tujuannya memang bagaimana orang itu di hari lebaran itu nggak minta-minta. Kalau kita kasih uang, dia bisa beli beras sendiri. Atau dia mau beli lauk, tafadhal. Ini pendapat Abu Hanifah. Tapi pendapat jumhur ulama tetap makanan. Nabi SAW yang dilakukan, yang dipraktekkan pada waktu itu juga makanan, ya kita berikan makanan. Perkara dia sudah banyak makanannya, dia bisa jual, tafadhal. Dia jual. Itu hak dia sudah. Maka Anda rasa yang lebih aman kita berikan makanan. Keluar dari perselisihan pendapat. Karena kalau bicara makanan semuanya sepakat boleh. Tapi kalau uang ada yang mengatakan nggak boleh. Sehingga bagi yang mengatakan harus makanan nggak sah kalau kita keluarkan uang. Maka lebih baik keluar dari perselisihan para ulama, kita keluarkan makanan. Boleh diwakilkan. Kita transfer duit. Kita titip duit nih. Duit umpamanya Ana punya keluarga 10 orang. Bicara nih 500.000. Buat zakatnya keluarga Ana. Ya sudah. Dia belikan beras. Nantinya kemudian dia bagikan. Dan zakat fitrah ini 2,5 sampai 3 kilo. Maka ini minimal jemaah. Boleh engkau keluarkan 10 kilo. Anda punya 10 orang, satu orang 10 kilo dikeluarin. Nggak ada masalah. Jadi yang ada batasannya, batasan minimal. Bukan maksimalnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, banyak sekali pertanyaan Ustaz mengenai jemaah masjid. Ada yang tanya Ustaz, satu lagi Ustaz dari jemaah masjid. Waduh. Langsung nih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya. Tafadhal. Sebentar lagi mungkin yang 10 hari terakhir ya Pak Ustaz. Bulan terakhir kita mau melaksanakan mungkin ada iktikaf. Dalam iktikaf itu apa yang terbaik yang akan kita lakukan Pak Ustaz? Kadang-kadang kan kalau kita datang aja ke masjid, kita melakukan apa itu kadang-kadang banyak ngantuknya kalau nggak ada apa yang pindah kita tidur. lakukan. Pindah tidur. Ya, itu aja Ustaz. Siap. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibati fillah. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Karena di akhir-akhir tahun ini fenomena iktikaf itu terlihat sekali. Di mana orang-orang yang dahulunya nggak ada iktikaf di masjid. Kita lihat masjid pada iktikaf, Masya Allah. Cuma kadangkala nilai-nilai iktikafnya itu kurang.
ketika dia nggak tahu ngapain aku di masjid. Jadi kadang-kadang cuma pindah tidur. Enak itikaf, kenapa? Banyak sohibnya. Jadi habis tarawih ngobrol sama kawannya. Apalagi kalau pihak masjidnya nyediain kopi ya, snack ini itu. Nunggu sampai nanti sholat tahajud mau di malam hari. Ngobrol nanti sholat tahajud. Terus sahur, habis subuh tidur sampai zuhur. Yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau iktikaf adalah menghidupkan malamnya dengan beribadah. Dihidupkan, begadang beliau. Tapi tetap beliau ada istirahatnya. Tapi malamnya secara total itu lebih banyak bangunnya daripada tidur. Ngapain? Sholat. Umpamanya kita di masjid ada tarawehnya. Ketika sholat witir kita nambah 1 rakaat. Jadi nggak witir kita, genap. Habis gitu udah duduk ngaji, capek, mungkin bosan, bangun sholat. Sholat 2 rakaat, 4 rakaat, capek, duduk, mungkin ngopi atau apa, ngantuk, mandi. Betul. Para salafus saleh itu mandi di malam-malam iktikaf mereka. Di malam-malam mencari Lailatul Qadar mereka mandi supaya seger. Mereka pakai baju yang paling bagus untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada yang punya baju pilihan dipakai cuma 10 malam terakhir. Tahun depan dipakai lagi semuanya. Disimpan ini khusus untuk malam-malam terakhir beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya memang memperbanyak ibadah. Berzikir, berselawat kepada Nabi, baca doa. Terus seperti itu di malamnya. Di siang harinya Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa beliau menganjurkan untuk di pagi harinya, di siang harinya itu sama semangatnya seperti malam hari. Bukan siang harinya tidur semuanya. Habis subuh, dia zikir pagi dan petang. Baca Quran lagi, berdoa. Kemudian matahari terbit, tunggu sebentar sholat duha. Capek ya istirahat. Nanti bangun lagi, sholat lagi duhanya, tambah lagi. Jadi full dia ibadah. Oleh karena itu nasihat ana bagi yang iktikaf, handphonenya ditaruh. Kalau enggak engkau akan sibuk baca chatnya orang-orang. Engkau memang enggak ngobrol di pojokan sendiri. Sejatinya engkau ngobrol sama tulisan itu. Maka ngobrol boleh ketika ada perlunya. Rasulullah SAW ketika iktikaf kadang-kadang istrinya datang. Menjumpai Nabi SAW, Nabi ngobrol. Tapi intinya adalah fokus ibadah di sana. Apa saja kebaikan yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Sodako sekarang bisa dengan transfer, bisa dengan apa. Itu semoga kita bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ini untuk meraih yang terbaik, yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik Ustaz, istilahnya jazakallahu khairan. Mohon maaf kepada seluruh jamaah yang belum bisa kami bacakan satu persatu pertanyaan karena banyak sekali pertanyaan yang sudah di kolom chat. Sekali lagi mohon maaf karena kesempatan yang belum kami punyai. Sebagai penutup, kami mohon kepada Ustadz membacakan doa untuk penutup. Mohon Ustaz. Nah, jamaah rahimakumullah. Kita berada di waktu-waktu yang mustajab. Ingat, orang yang puasa itu punya doa mustajab. Tolong kita mengevaluasi hari ini berapa kali kita berdoa. Bukan yang di waktu sholat atau selesai sholat, tapi doa khusus karena kita sedang puasa. Tumbuhkan ada perasaan di waktu mustajab nih. Duduk-duduk, lagi ngerjain sesuatu, ingat langsung minta sama Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah doa yang sering Nabi bacakan untuk para sahabatnya di majlis. Beliau memohon kepada Allah. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Beliau membaca doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah bergabung, dan kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Sekali lagi kami mohon maaf. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama, berdoa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin Ustaz, foto bersama. Hah? Ya, Ustaz. Mesti foto bersama, ya Allah. Sofa. Bersama teman-teman juga mohon dibuka fitur videonya. Ustaz, mohon Naam. izin foto bersama Ustaz. Siap. Bismillah.